Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3B, apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya, kita pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan mengadakan pembiasaan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, bagaimana? Sudah semangat atau belum? Ya, alhamdulillah. Ibu lihat di sini semuanya masuk ya. Kayaknya masuk ya, tidak ada yang sakit ataupun izin. Baik, selanjutnya Ibu akan menerangkan kepada kalian. Pembelajaran hari ini Ibu akan menerangkan tentang bangun datar. Ayo, siapa yang pernah mendengar tentang bangun datar? Apa ya arti bangun datar? Bu, bangun datar itu apa sih Bu? Pengertiannya apa sih Bu? Contoh-contohnya apa aja sih Bu? Sifat-sifatnya apa aja sih Bu? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Dan semoga setelah Ibu menjelaskan tentang bangun datar itu apa, macamnya apa, jenisnya apa, sifatnya apa, kalian bisa menambah ilmunya tentang bangun datar. Bangun datar yaitu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Macam atau jenis bangun datar itu ada banyak, bukan hanya satu saja. Yang pertama, ada yang namanya persegi panjang. Nah, kalian lihat, ini namanya adalah persegi panjang. Yang kedua, Ibu ada namanya persegi. Nah, lihat, ini namanya adalah persegi. Yang ketiga, ada yang namanya segitiga. Nah, ini namanya segitiga. Lalu yang keempat ada yang namanya jajar genjang. Nah, ada yang pernah lihat atau belum nih bentuk kayak gini nih? Namanya jajar genjang. Dan ada yang namanya trapesium. Nah, perhatikan, diingat ini namanya bangun datar trapesium. Ibu punya juga layang-layang. Nah, pasti ini anak laki-laki pernah lihat bentuk seperti ini. Bentuk bangun datar layang-layang. Ada juga belah ketupat. Nah, ini hampir serupa dengan persegi ya, tapi ini namanya adalah belah ketupat. Yang terakhir adalah lingkaran. Nah, pasti kalian sudah pernah lihat nih bangun datar lingkaran, contohnya banyak di benda-benda sekitar kita. Ibu akan jelaskan satu persatu ciri-ciri dari bangun datar. Yang pertama, ciri adalah bangun datar lingkaran. Ciri dari bangun datar lingkaran ini memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Jadi banyak sekali jumlah dari simetri lipat dan simetri putar dari lingkaran. Nah, coba lihat bentuk lingkaran ini ya. Kalian lihat di kelas ini, ada nggak ya benda yang menyerupai bentuk lingkaran? Ayo, Budi, ayo bisa nggak? Apa? Jam dinding? Oh iya betul, jam dinding. Jam dinding memiliki bentuk seperti lingkaran. Selain itu apa lagi? Ayo, roda. Iya betul, roda. Roda mobil, roda motor, roda sepeda itu memiliki bentuk lingkaran. Oke. Yang kedua adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat ini memiliki ciri panjang sisinya sama dan besar sudutnya juga sama. Nah, kalau kita merayakan
Idul Fitri, Lebaran, biasanya mama kalian bikin ketupat kan? Nah, ini bentuknya menyerupai seperti belah ketupat. Yang ketiga ada yang namanya layang-layang. Bangun layang-layang ini terbagi atas 2 diagonal yang berbeda ukurannya. Contohnya adalah permainan layang-layang. Ini biasanya anak laki-laki suka nih main layang-layang. Kalau main layang-layang harus memakai angin di luar biasanya. Dalam keadaan cerah, anginnya besar, jadi bisa terbang tinggi ke angkasa ya. Jadi contoh dari bentuk bangun datar layang-layang adalah layang-layang. Di sini ada yang namanya trapesium ya. Nih lihat trapesium. Seperti berbentuk meja. Ciri-cirinya memiliki 4 sisi. Nah, ini adalah namanya trapesium. Lalu ada jajar genjang. Jajar genjang sama dengan trapesium, memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah trapesium. Lalu ada segitiga. Bu, kenapa dinamakan segitiga? Karena memiliki 3 sisi. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Nah, ini bisa sudutnya juga sama. Contohnya, ayo ada yang bisa menyebutkan tidak benda yang berbentuk segitiga? Nah, ini contohnya nih. Ada di meja Bu Guru, yaitu penggaris segitiga. Nah, kalau di jalan-jalan kalian juga pernah melihat kan rambu lalu lintas? Ada kan yang berbentuk segitiga? Nah, itu juga berbentuk segitiga, rambu lalu lintas. Lalu ada juga persegi. Persegi 4. Persegi ini memiliki ciri panjang keempat sisinya sama. Nah, baik sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, sisi yang keempat ini memiliki panjang yang sama. Sudut yang dimiliki oleh bangun persegi ada 4 dan besar sudutnya sama. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. Contohnya banyak sekali persegi. Ayo, apa contohnya? Nih ada di bawah kita. Lantai atau ubin itu berbentuk persegi. Televisi di rumah kalian juga ada yang berbentuknya persegi. Yang terakhir, aku akan terangkan yaitu persegi panjang. Ciri dari persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi atas dengan sisi bawah panjangnya sama. Sisi kiri kanan dan sisi kiri panjangnya sama. Jadi kedua sisi yang berhadapan panjangnya sama. Jumlah sisi dari persegi panjang ada 4. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat. Contohnya banyak sekali. Kita lihat di kelas. Misalkan lemari berbentuk persegi panjang. Pintu kelas berbentuk persegi panjang. Meja Bu Guru juga berbentuk persegi panjang. Selain itu apalagi? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Iya, kolam renang juga berbentuk persegi panjang. Baiklah anak-anak, setelah Ibu menerangkan tentang bangun datar, Ibu akan memberikan latihan tertulis kepada kalian. Untuk ketua kelasnya, coba bagikan evaluasi tentang bangun datar. Setelah kalian mengerjakan, kalian boleh mengumpulkannya. Tapi setelah mengumpulkan, nanti Ibu periksa terlebih dahulu apakah jawaban kalian sudah betul atau masih salah. Setelah itu baru kalian boleh beristirahat dan jajan di kantin. Ya, apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Untuk pembelajaran hari ini? Sudah jelas? Baiklah, kalau sudah jelas, selamat mengerjakan. Dadah.